Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim tahun anggaran 2020-2023 kembali bergulir di Pengadilan Negeri Manado, Senin 27 Oktober 2025. Kali ini tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Sulut menghadirkan dua saksi ahli, yakni Marvel Kabatu ST, MM, ahli keagamaan dari Kementerian Agama bidang Bimas Kristen, dan Profesor Dr. Prija Jatmika SHMSI, dosen Universitas Brawijaya, ahli pidana. Sementara satu saksi fakta, yakni Rirono Kamei selaku Ketua Pemuda Gemim Sinode. Kesaksiannya hanya dibacakan karena berhalangan hadir. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Peten Sili SHMH, Hakim Anggota Irianto Tiranda SHMH, dan Hakim Ad Hoc Kusnanto Wibowo SH berlangsung secara daring karena kedua saksi ahli berada di luar kota Manado. Terungkap dalam fakta persidangan bahwa Sinode Gemim sudah tercatat di Kementerian Keagamaan dan berhak menerima hibah, dan terkait dakwaan dugaan korupsi yang didakwakan kelima terdakwa harus dibuktikan apakah dana hibah yang dikucurkan pemerintah mengalir ke kantong pribadi para terdakwa. Fakta persidangan yang digali advokat Franklin Montolalu sebagai penasihat terdakwa Hinarina ini didukung lewat pernyataan ahli keagamaan dan ahli pidana. Berikut fakta persidangan yang dimunculkan para ahli dan penasihat hukum para terdakwa. Gereja Masih Injil Minahasa, ahli tahu enggak? Kenal? Gereja Masih Injil Minahasa itu berada di Minahasa ya Bapak. Di kantor pusatnya itu di Tomohon. Oke, baik. Saya ingin bertanya sepengetahuan dari ahli tentang sistem pemerintahan gereja. Kalau tidak salah itu ada 3. Boleh ahli sebutkan? Karena ahli ini adalah ahli kan? Maksudnya sistem pemerintahan gereja, contohnya presbiterial, Ya. sinode, Ya. Jadi ada episkopal, presbiterial, sinodal, dengan apa yang satu? Ya, sepengetahuan kami izin menjawab bahwa ada sistem pemerintahan episkopal, ada sistem pemerintahan sinodal presbiterial, ada presbiterial sinodal. Kalau Gemim yang ahli kenal itu menganut sistem pemerintahan apa? Apakah episkopal, presbiterial, sinodal, atau pemerintahan yang apa? Ya, izin saya menjawab. Secara khusus saya tidak tahu secara jelas sistem yang dilaksanakan oleh Gemim, tapi sepengetahuan saja itu adalah sistem sinodal presbiterial, kalau tidak salah. Izin. Sepengetahuan ahli, kan ahli ya. Ya. Bagaimana itu sistem presbiterial sinodal? Ya, sepengetahuan saya, sistem presbiterial sinodal adalah sistem yang dipakai ketika mengambil satu keputusan. Itu keputusannya berada di dalam satu sidang sinode, tapi dalam penetapannya itu yang punya kekuasaan itu adalah presbiter. Presbiter itu adalah baik para pendeta ataupun majelis jemaat. Itu sistem sinodal presbiterial. Boleh diulang Pak, diakonia apa? Diakonia yang diberikan kepada pendeta untuk kepentingan pelayanan pada orang miskin, orang sakit. Bisa nggak itu? Ya, izin menjawab bahwa seperti saya tadi katakan, diakoni itu pada awalnya memang diberikan kepada orang-orang miskin, pada orang-orang yang membutuhkan, baik pada orang yang sakit juga. Dan ini tentunya menjadi awal pelayanan kasih yang diberitakan melalui tentang Yesus Kristus dalam Alkitab yang kita pelajari. Nah, oleh karena itu, pada perkembangannya, ketika saya melihat dalam perkembangan di dalam kehidupan bergereja, ternyata di dalam mungkin di dalam tadi diberitahukan kepada saya itu bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga Gemim ini berupa sebuah data gereja, Nah, oleh karena itu, semua itu bisa diberikan ketika itu ditetapkan oleh gereja masing-masing, Bapak.
Tapi pada dasarnya pelayanan diakoni adalah pelayanan yang diberikan bagi mereka yang membutuhkan, bagi orang yang sakit, bagi orang yang miskin dan janda, yang memang menjadi bagian pelayanan kasih yang diberikan. Namun pada saat perkembangannya, ketika kami mempelajari bagi gereja-gereja, bentuk diakoni yang terjadi itu tentunya ditentukan oleh masing-masing gereja, ditentukan oleh dalam tata gereja. Saya memperhatikan hal ini dan itu ditentukan oleh gereja masing-masing. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Bapak. Terima kasih. Ada juga pertanyaan. Kehadiran gereja dalam pelaksanaan pembangunan negara. Ketika gereja membangun rumah sakit, gereja membangun sarana-sarana pendidikan, apakah itu membantu pemerintah? Gereja hadir di daerah atau di negara, membangun rumah sakit karena gereja juga menyembuhkan, membangun pendidikan karena gereja juga mengajar. Apakah hal tersebut membantu peran pemerintah dalam mensejahterakan warga negaranya? Izin, ini berkaitan dengan bukan lagi soal teologi, Bapak izin. Saya menjawab ini berkaitan dengan peran, tentunya peran izin Dimas Kristen. Ketika gereja membangun pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, itu tentunya bagi kami itu juga sangat membantu dan artinya itu menjadi bagian yang baik, yang luar biasa dari peran gereja untuk membangun kehidupan bergereja, membangun kehidupan di bangsa dan negara, bagi umat di negara kita. Dan ini kami di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sangat mendukung ketika ini dibangun dan dibentuk oleh gereja. Tapi ini semua berada dalam kewenangan dan keputusan gereja. Kami tidak ikut campur untuk pembentukan ini, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau tidak bisa dibuktikan dia bebas, atau bisa dibuktikan perbuatannya tapi bukan perkara pidana, karena tidak ada ketentuan pidana yang dilanggar, nggak mutlak. Itu aja, Pak. Jadi tadi ahli pidana dia menerangkan bahwa seperti yang ditanyakan tadi tentang tujuan hukum dari Gustav Radbert, itu ada keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan semuanya harus diutamakan adalah keadilan. Nah, dihubungkan dengan peristiwa tadi ketika kami bertanya soal mens rea dan actus reus, waktu itu saya bertanyakan tadi, kalau saya diberikan kendaraan motor oleh pemerintah, kemudian akinya dicuri, nah itu mens rea-nya di mana? Pertanggungjawaban hukumnya seperti apa? Nah, itu dikatakan oleh ahli bahwa itu adalah pertanggungjawaban tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada saya ataupun pencurinya, tapi kepada saya dipertanggungjawabkan perdata. Nanti saya bertanggung jawab secara perdata. Kemudian untuk ahli agama tadi diterangkan panjang lebar bahwa GEMIP itu menganut sistem pemerintahan presbiterial sinodal. Jadi segala keputusan itu diputus oleh sidang presbiter-presbiter. Jadi badan pekerja majelis sinode hanya menjalankan, mengeksekut apa yang sudah diputuskan oleh para presbiter tadi dalam sidang. Sementara dalam dakwaan dikatakan bahwa pendeta Hin Arina berjalan bersama-sama dengan sekretaris, berjalan dengan bendahara. Kenyataannya pada fakta yang dibenarkan oleh ahli juga bahwa badan pekerja majelis sinode itu hanya menjalankan keputusan sidang yang dihadiri oleh para penatua, para diaken dan para pendeta. Jadi itu keputusan dari sidang yang dijalankan oleh BPNS. Jadi apalagi ya? Jadi dihadirkan dua saksi ini apakah menguntungkan atau membantu para terdakwa? Dari saksi keagamaan banyak menguntungkan kami tentang pertanggungjawaban hukum. Ternyata bukan juga cuman ketua sekretaris bendahara, tapi itu menjalankan keputusan sidang karena kami menganut sistem pemerintahan presbiterial sinodal. Dari ahli
pidana tadi. Jadi perasaan keadilan yang diutamakan di sini. Dan sepanjang hal tersebut tidak ada dana yang mengalir, lupa kita bilang pada Bepopoji, Pak Pendeta Bepopoji atau itu lain-lain Bepopoji, berarti mens rea, tujuan niat jahat itu tidak ada di situ. Tidak terpenuhi ya? Tidak terpenuhi. Berarti dengan begitu Gemim dalam hal ini pendeta dokter Heng Arina tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ya, karena patokannya adalah NPHD. Kalau NPHD-nya tidak ada isi kegiatan apa, perbuatan melawan hukum apa yang dilanggar di situ. Bimas Kristen ya, ada surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Bimas Kristen pada bulan Agustus tahun 2020 tanggal 25 yang ditujukan kepada para gubernur, bupati, wali kota, camat dan seterusnya perihal badan hukum gereja. Ahli pernah tahu itu? Ya. Pernah? Saya tahu. Izin. Ya, sudah, cukup. Sudah tahu. Tanya lanjutan. Apakah saudara ahli bisa menjelaskan isi surat tersebut? Saya secara literal saya tidak hafal Bapak, tapi di dalam surat edaran kepada gubernur, bupati itu menggambarkan posisi gereja yang diakui oleh pemerintah dan juga ada posisi dari ormas yang bukan menjadi bagian dari Bimas Kristen, Bapak. Baik, sebentar ahli. Dalam isi surat itu yang ditujukan kepada gubernur dan seterusnya perihal badan hukum gereja, bahwa gereja yang berbadan hukum itu cukup mendaftarkan diri pada Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimas Kristen, dan dianggap telah memenuhi syarat. Apa ahli tahu? Ya, saya mengetahuinya Bapak. Baik, cukup Pak. Gereja hanya terdaftar di Kementerian Agama Bapak. Iya, baik, didaftarkan di Kementerian Agama. Apakah organisasi gereja yang sudah terdaftar di Kementerian Agama tidak harus mendaftar lagi ke Kementerian Hukum dan HAM? Seperti itu ya kira-kira? Ya, izin menjawab yang mulia, betul yang mulia, bahwa gereja hanya terdaftar di Kementerian Agama. Izin yang mulia. Saya kira sudah cukup ya, boleh. Terima kasih. Di Kementerian Agama, dalam hal ini Bimas Kristen. Dan Gemim sudah terdaftar. Sudah terdaftar mulai 1927 dan 1870. Sudah terdaftar, tanya aja di kementerian kalau kurang percaya. Di kementerian dalam Depak sini. Saya lagi menunggu itu. Kenapa saya mau tanya? Kenapa kemudian saya tanyakan ke ke ahli ini? Karena dia bicara kalau tidak didaftar, salah itu betul tuh ibadah kasih pegemuk. Yang itu berdampak pada klien saya, jadi orang kan begitu. Orang yang proses itu, ya enggak. Jadi cukup di Kementerian Agama, dalam ini Bimas Kristen. Poin penting di Kementerian Agama itu seperti apa Pak? Yang butiran bunyinya? Itu yang kita bilang tadi. Gereja yang telah berbadan hukum melalui Statblad 27, 1927 dan 1870 itu sah. Tinggal didaftarkan lagi ke Kementerian Agama. Tidak perlu di Kementerian Hukum dan HAM. Sebab kalau didaftarkan di sana, Kementerian Agama tidak akan bertanggung jawab. Sehingga surat ini lex spesialis karena dia tidak pakai kondensat. Mengingat apa? Lex spesialis harus diikuti. Dia bisa menyampingkan aturan yang lebih tinggi. Dia harus diikuti karena ini lex spesialis derogat lex general. Harus diikuti. Iya, dia terdaftar. Iya, dia terdaftar baik 1927 maupun 1870. Dia terdaftar dan diakui oleh Kementerian Agama. Tidak perlu didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Silakan tanya, itu pernyataan saya. Ya. Surat Menteri Agama nomor B garis datar 339 garis miring
huruf besar DJ, titik Romawi 4, garis miring HKM, H huruf besar, titik 00, garing 08, garing 2020, tanggal 25 Agustus tahun 2020, perihal Badan Hukum Gereja. Sifatnya penting. Oke, ada 5 poin. Ya, 5 poin yang ada di sini. Yang terakhir, bagi organisasi gereja yang tidak terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia adalah bukan merupakan organisasi gereja, dan pembinaannya tidak menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Jadi cukup Republik Indonesia, cukup didaftarkan di situ. Sifatnya oleh spesialis. Pemirsa, berikut ini adalah siaran full sidang dugaan korupsi dana hibah Gemim yang kami tayangkan secara full. Sidang ke-13 yang dilaksanakan secara daring, kesaksian 2 saksi ahli. Sidang perkara nomor 27 sampai 31 Siklus PPK 2021. Para terdakwa sehat ya? Semua ya. Selanjutnya hari ini saksi berapa orang? 2 orang lagi. Dua-duanya melalui Zoom. Dari mana ya? Ahli Agama dari Kementerian Agama Marvel Kawatu, dan yang kedua ahli pidana Dr. Pija Janika SHS. Ahli pidana ya? Ya. Ahli agama? Ya, dari Kementerian Agama yang mulia. Oh, ahli agama? Atas nama ahli agama? Atas nama Marvel ED Kawatu STHFL dari Kementerian Agama yang mulia. Yang sudah siap. Siapa namanya ini? Marvel. Di bekasnya siapa nih? Semua. Marvel Kawatu STHMM. Benar ya? Marvel dengar suara kami? Ya, kalau ya benar ya, Dengar ya?
Ini posisinya di mana nih? Posisi ada di kantor di Dimas Kristen Kementerian Agama yang mulia di Jakarta. Saya di Jakarta 5 Maret 1972 ya? Iya betul yang mulia. Oke, bahasa Indonesia. Benar ya? Tinggalnya di mana? Tempat tinggal? Tempat tinggal di Jakarta itu yang mulia. Iya, di mana? Sesuai KTP di Jalan Percetakan Negara, KME nomor C270 Rawasari, RW 03 RW 06. Bukannya di Kampung Jawa Rawasari? Rawasari, ya betul yang mulia. Agama Kristen Protestan ya? Ya, betul. PNS. Apa jabatannya sekarang? Saat ini melaksanakan sebagai pelaksana tugas Direktur Urusan Agama dan juga sebagai Kepala Subdirektorat Kelembagaan yang mulia. Baik. Saudara Akui pernah ambil keterangannya di penyidikan. Pernah dimintai keterangannya sebelumnya? Ya, pernah yang mulia, Majelis Hakim. Saudara mengenal nggak para terdakwa berlima ini? Saya secara langsung tidak mengenal Pak, tapi secara nama karena pernah Kemim Gereja Masih Injil Minahasa itu berada di bawah lembaga yang disahkan oleh DJ Dimas Kristen yang mulia. Tapi secara langsung belum pernah bertemu yang mulia. Baik. Nanti disumpah dulu ya, saudara sebagai ahli. Baik. Ya. Dr. Prija Jatmika SHMS. Pak Prija Jatmika, dengar suara kami? Pak Jatmika, dengar suara kami? Halo? Sudah? Dengar? Dengar suaranya, Pak. Bapak melihat kami di persidangan tidak? Suaranya Majelis Hakim tidak terdengar sama sekali. Lagi ada mute suara. Tidak kasih mute. Oh iya, berarti dari sini. Kayaknya ada mute dari sini. Karena kalau terlalu juga terlalu suara dan langsung mati dari sana. Halo? Halo ya, dari HP dengar ini ya. Bapak di hadapan laptop gitu. Oke yang mulia. Betul ya, nama saudara Dr. Prija Jatmika SHMS. Nggak terdengar. Ada mute di sini dia. Jaringan Pak. Sekarang jelas. Jelas ya? Yang ibu-ibu tadi terdengar saya yang dekat ya. Sekarang dengar? Halo. Ya? Halo? Sudah dengar Pak?
Ya, nanti Bapak dihubungi lagi ya. Ini sistemnya bagaimana Pak? Mau pakai HP Pak itu supaya dengar? Dia pakai HP aja dengar. Ya, speaker aja HP Bapak itu di situ. Lihatnya di video tapi suaranya pakai HP aja. Ya, sudah ya, kita lanjut ya. Baik. Lahir di Madiun 16 November 1961 ya. Halo? Halo ya. Lahir di Madiun 16 November 1961. Betul yang mulia. Laki Mas Indonesia tinggalnya di mana? Apapun yang juga nomor 19 kota. Agama Islam ya? Agama Islam. Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Ya, betul yang mulia. Pendidikan terakhir dokter hukum pidana ya? Ya. Baik. Baru seminggu ini profesornya turun. Oh, nanti Prof kita panggil ya? Ya. Ya, baik. Prof kenal dengan para terdakwa? Tidak kenal sama sekali. Tidak ada hubungan keluarga ya, berarti? Tidak ada. Baik, disumpah dulu ya. Bapak berdua sebagai ahli ya, diambil sumpahnya dulu sebelum memberikan pendapat. Saya sama Islam yang mulia. Ya, pasti. Saudara, sekarang saya ada siapa di situ? Jadi masalahnya tidak ada siapa-siapa. Saudara mau, kalau saudara beri keterangan harus dibawa sumpah. Ya, ada Quran di situ. Baik, tirukan ucapan saya ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini sebagai ahli dalam perkara ini akan menyampaikan pendapat atas soal-soal yang dikemukakan dengan sebaik-baiknya sesuai keahlian saya. Baik, terima kasih. Pak Mafed Afel. Baik, ahli dari Kementerian Agama. Ada lagi kan itu? Sudah mulia, dia bersama satu juga ya. Nanti minta tolong stafnya untuk membuka Alkitab ya. Ada staf yang ini Pak, kemudian. Iya. Kita bantu stafnya membuka Alkitab, lalu tangan kiri Bapak diletakkan di atas Alkitab, kemudian tangan kanannya dinaikkan ke jari. Tangan kanannya naik ke atas. Tangan kanan, tangan kiri di atas Alkitab. Ya, ikuti ya. Saya hanya menuntut saudara untuk melaporkan janji ahli. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Baik. Yang dulu diperiksa ahli agama ya. Silakan setelah duduk diajukan. Bapak yang mulia. Tadi mestinya jam 1 mengajar, tapi karena ada panggilan sidang ini saya tunda jam 3:30. Ya.
Kalau bisa saya dijauhkan sehingga jam mengajar saya tidak kosong. Iya. Gimana? Pak yang ahli agama berkenan untuk kita dahulukan ahli pidana? Siap, izin yang mulia. Saya pun ada pertemuan. Ini ahli agamanya lama ya? Materinya apa aja? Iya, apa saja ya? Oh, tidak ada kaitan langsung dengan peristiwa pidananya. Penganggaran saudara. Oh, penganggaran itu ya masuk, Bro. Halo. Sebentar ini ada orang yang tak paket, saya lihat dulu Mas. Ahli dari Kementerian Agama, dengar suara kami? Siap yang mulia. Baik. Yang mulia. Tadi ada mati listrik di sini, Pak. Jadi terputus ya, sudah tersambung kembali. Silakan kita dengar dua-duanya sekaligus ya. Jadi kalau ahli dari agama sudah selesai langsung kita berikan ke ahli pidana. Silakan. Saudara pernah diperiksa di tingkat penyidikan. Apakah saudara membenarkan semua berita acara pemeriksaan saudara? Boleh ulang kembali? Apakah saudara pernah diperiksa di tingkat penyidikan waktu di Polda? Dibuatkan berita acara pemeriksaan? Pernah, ya Ibu pernah. Oke. Diperiksa di kantor Ibu. Ya, keterangan yang saudara berikan adalah benar. Saudara kemudian menandatangani BAP saudara. Satu-satu. Keterangannya benar Ibu. Lalu Menandatangani BAP saudara ya. dari mana Bu? Izin? Saudara kemudian menandatangani BAP saudara. Iya betul. Saya menandatangani. Oke. Ditanyakan kepada saudara sebagaimana di dalam BAP saudara. Coba saudara ahli jelaskan apa yang dimaksud atau makna dari kata diakonia. Oh ya. Izin yang mulia majelis hakim, izin jaksa. Sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman kami soal diakonia. Diakonia itu terlihat dari 3 panggilan tugas gereja yang terdiri dari koinonia, marturia, dan diakonia. Sebetulnya 3 bagian ini tidak bisa dilepaskan, tetapi untuk diakonia itu berarti melayani. Ini mengandung makna bahwa diakoni melaksanakan pelayanan kasih, pelayanan bagi seluruh kehidupan umat Kristen. Pelayanan yang diberikan kepada umat Kristen ini menjadi penanggung sebagai tugas tanggung jawab dari setiap orang yang percaya yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pelayanan diakoni ini tentunya merupakan bagian perwujudan dari iman Kristen yang adalah bagian untuk membentuk kehidupan umat manusia, terutama umat Kristen, untuk tetap memperhatikan sesama, pelayanan kasih terhadap manusia, pelayanan kasih yang tentunya berdasarkan kepada firman Tuhan. Yang boleh kami jelaskan di sini. Ya, saudara ahli. Ya. Oke, kami akan menanyakan langsung dalam pelaksanaannya sesuai dengan pendapat ahli, diakonia itu diberikan kepada orang-orang seperti apa di dalam prakteknya, di dalam pelaksanaannya. Diakonia itu diberikan kepada siapa? Ya, izin menjawab yang mulia bahwa diakonia itu memang merupakan bagian untuk pemberian kepada orang-orang miskin ataupun orang-orang yang membutuhkan. Ya, namun di dalam perkembangannya, diakonia itu juga membentuk sebuah bagian bukan sekedar bagi orang miskin saja,
atau bagian dari orang-orang yang yang miskin dan tidak ada materi, tetapi diakoni itu juga bisa membantu bagi orang-orang yang pada saatnya dia dibutuhkan bantuannya, terutama seperti yang dilakukan dalam kehidupan gereja. Saya kasih contoh, ketika ada orang sakit itu tidak melihat kaya atau miskin, tetapi itu boleh diberikan sebagai bantuan diakonia dari gereja. Oh ya, jadi menurut pendapat ahli, diakonia itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Benar? Dalam hal ini orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang yang betul-betul membutuhkan, seperti itu. Ya, ketika diakonia diberikan, pada awalnya memang diberikan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sakit. Oke. Itu dalam artian materi. Iya. Oke. Dalam artian ya. Ditanyakan kepada ahli. Menurut pendapat ahli, bagaimana dengan diakonia yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki atau digaji setiap bulannya, yang memiliki pendapatan tetap setiap bulannya. Bahkan ada tunjangan-tunjangan lain yang diberikan kepada orang-orang ini karena tugasnya. Dan dia menerima diakonia. Sesuai dengan penjelasan ahli bahwa diakonia diberikan kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Apakah orang-orang yang memiliki penghasilan tetap tersebut berhak untuk mendapatkan diakonia? Ya, di dalam Alkitab, diakoni itu diberikan bagi mereka yang benar membutuhkan. Ya. Ketika berbicara tentang orang-orang yang mereka dapat gaji, lalu kemudian mereka mempunyai pendapatan, itu mungkin pemahaman dilihat situasi kondisinya dalam saat itu. Tapi ketika dia sangat membutuhkan, itu bisa dikatakan dapat diberikan diakoni. Tapi kalau dia dilihat situasi kondisi, kalau menurut pendapat saya, Oke. Ahli selanjutnya yang akan kami tanyakan, sesuai dengan pendapat ahli, apa yang dimaksud dengan perayaan? Ya, menurut saya perayaan adalah sesuatu yang dilakukan ketika dia ada yang diucapkan syukur, atau perayaan itu adalah bagian dari kegiatan-kegiatan dari, menurut pandangan saya, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegerejaan. Itu bisa dinyatakan perayaan. Oke. Ditanyakan kepada ahli, apakah atau apabila ada suatu perkumpulan atau rukun di mana di dalam rukun tersebut merupakan satu perhimpunan orang-orang seprofesi dan mereka berkumpul di satu momen setelah hari raya Natal dan Tahun Baru dengan acara rukun dan juga perayaan Natal dan Tahun Baru. Apakah itu juga termasuk dalam acara perayaan atau digolongkan dengan perayaan? Perayaan kegerejaan itu tentunya ditentukan oleh masing-masing gereja, dan acara perayaan Natal yang berhubungan dengan Natal itu adalah perayaan keagamaan. Oke, cukup. Cukup. Dari mana? Baik, terima kasih yang mulia. Kami ingin kesempatan yang seluas-luasnya untuk kepada ahli ini. Jadi selain diakonia, saya ingin bertanya kepada ahli. Yang pertama, ahli tahu Gemim ya? Gemim, Gereja Masih Injili Minahasa, ahli tahu enggak? Kenapa? Gereja Masih Injili Minahasa itu berada di Minahasa ya Bapak, di kantor pusatnya itu di Tomohon. Oke, baik. Saya ingin bertanya sepengetahuan dari
tentang sistem pemerintahan gereja. Kalau tidak salah itu ada 3. Boleh ahli sebutkan? Karena ahli ini adalah ahli kan? Maksudnya sistem pemerintahan gereja, contohnya presbiterial, Ya. sinodal, Ya. Jadi ada episkopal, presbiterial, sinodal, dengan apa yang satu? Ya, sepengetahuan kami izin menjawab bahwa ada sistem pemerintahan episkopal, ada sistem pemerintahan sinodal presbiterial, ada presbiterial sinodal. Kalau Gemim yang ahli kenal itu menganut sistem pemerintahan apa? Apakah episkopal, presbiterial, sinodal, atau pemerintahan yang apa? Ya, izin saya menjawab. Secara khusus saya tidak tahu secara jelas sistem yang dilaksanakan oleh Gemim, tapi sepengetahuan saja itu adalah sistem sinodal presbiterial, kalau tidak salah. Izin. Sepengetahuan ahli, kan ahli ya. Ya. Bagaimana itu sistem presbiterial sinodal? Ya, sepengetahuan saya, sistem presbiterial sinodal adalah sistem yang dipakai ketika mengambil satu keputusan. Itu keputusannya berada di dalam satu sidang sinode, tapi dalam penetapannya itu yang punya kekuasaan itu adalah presbiter. Presbiter itu adalah baik para pendeta ataupun majelis jemaat. Itu sistem sinodal presbiterial, di mana keputusan itu berada sinodal presbiterial, keputusan itu berada di sinode. Tingkat tinggi keputusan itu berada di sinodal. Itu yang saya mengerti, Pak. Kalau tidak salah tadi sinodal presbiterial, bukan presbiterial sinodal. Dalam mengambil keputusan apa itu namanya? Apakah rapat atau sidang atau apa? Biasanya dilaksanakan begini, Bapak. Biasanya dilaksanakan dalam bentuk sidang, baik sidang sinode atau sidang raya. Kalau di gereja lain dikenal juga dengan musyawarah besar, rapat kerja nasional, atau sidang sinode dengan nama-nama yang bermacam, tapi tujuannya sama, yaitu mengambil satu keputusan besar. Biasanya itu dilaksanakan dalam 5 tahun sekali, Pak. Oke. Ada nggak yang keputusan sidang yang per tahun, selain yang 5 tahun sekali? Sidang per tahun, Pak. Iya. Ya. Seperti yang saya pelajari dan saya kenal beberapa gereja, memang ada beberapa gereja yang melaksanakan sidang tahunan. Sidang tahunan, namanya berbagai macam, Bapak. Tapi biasanya di dalam sidang-sidang sinode atau sistem sinode, ada beberapa gereja yang melaksanakan memang setahun sekali, tapi bukan dalam lingkup besar, tapi hanya beberapa utusan. Berbeda dengan sinode raya yang semua berkumpul untuk menentukan kehidupan 5 tahunannya. Mungkin itu pengetahuan saya, Pak. Izin. Baik. Sekarang saya ingin bertanya, dapatkah ahli membedakan antara sidang yang diputuskan oleh presbiter dengan pemimpin kepengurusan dari sinode? Apakah itu berbeda atau sama? Misalnya badan pekerja majelis sinode. Izin menjawab sepengetahuan saya bahwa ketika badan pekerja majelis sinode melaksanakan persidangan, itu tentunya merupakan menjadi wewenang sinode pada saat itu, dan sinode yang menentukan. Berbeda dengan ketika dilaksanakan sidang raya atau sidang sinode besar, yaitu tentunya mengambil sikap melalui pertemuan atau melalui pembicaraan ataupun koordinasi konsultasi dari para presbiter yang berkumpul pada saat itu. Jadi sepengetahuan saya, ketika saya belajar ini, ketika melaksanakan sidang tahunan ataupun sidang majelis pekerja lengkap, itu tentunya keputusan berada di para pimpinan pusat.
Berbeda dengan sidang raya yang semuanya harus ditentukan dalam pembicaraan bersama yang mengikuti sidang. Demikian Bapak. Kalau badan pekerja majelis sinode dia melaksanakan ketika sidang presbiter-presbiter yang sebagaimana ahli maksudkan tadi sudah menetapkan satu keputusan dalam sidang, itu yang mengeksekusi siapa? Untuk pelaksanaan keputusan sidang presbiter-presbiter itu. Ya, saya izin Yang Mulia Hakim dan Bapak Ibu, saya belum pernah duduk di dalam kepengurusan sinode karena saya menjadi pejabat di pemerintah dan ada ketentuan tidak boleh berada di kepengurusan sebuah sinode. Hanya saja sepengetahuan saya bahwa ketika Badan Pekerja Majelis Sinode sudah mengambil suatu kebijakan, mengambil suatu keputusan, itu tentunya harus diikuti oleh seluruh komponen yang ada di dalam sinode tersebut. Itu menjadi keputusan yang ada. Tapi ini pendapat Anda kan? Pendapat Anda ya? Ini pendapat Anda ya? Ahli pendapatnya, pendapat siapa? Dia menyatakan, dia iya. pendapat. Saya menjelaskan yang mulia bahwa Badan Pekerja Majelis Sinode itu melaksanakan hasil keputusan sidang. Tapi ahli bilang hasil keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode harus disidangkan. Jadi yang benar yang mana ahli? Izin Bapak menjawab. Setiap gereja punya sistemnya masing-masing Bapak. Sistemnya masing-masing. Dan tentunya itu berada ketika mengambil satu kebijakan itu tentunya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari masing-masing gereja. Oh baik. Jadi itu berdasarkan kalau di sinode kita itu ada namanya tata gereja. Nanti kami akan hadirkan bukti tata gerejanya. Baik. Terima kasih ahli. Diakonnya ya. Tadi ahli menyatakan bahwa selain pemberian pada orang miskin, orang susah, kemudian diperluas lagi sampai kepada orang sakit. Kemudian tadi ada ahli hendak menjelaskan yang lebih diperluas lagi, tapi sudah dipotong oleh jaksa tadi pertanyaan itu. Yang soal diakonia, untuk diakonia terhadap pendeta-pendeta, apakah itu boleh atau tidak? Boleh diulang Pak, diakonia apa? Diakonia yang diberikan kepada pendeta untuk kepentingan pelayanan pada orang miskin, orang sakit, bisa nggak itu? Ya, izin menjawab bahwa seperti saya tadi katakan, diakoni itu pada awalnya memang diberikan kepada orang-orang miskin, pada orang-orang yang membutuhkan, baik pada orang yang sakit juga. Dan ini tentunya menjadi awal pelayanan kasih yang diberitakan melalui tentang Yesus Kristus dalam Alkitab yang kita pelajari. Nah, oleh karena itu, pada perkembangannya, ketika saya melihat dalam perkembangan di dalam kehidupan bergereja, ternyata di dalam mungkin di dalam tadi diberitahukan kepada saya itu bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga bumi ini berupa sebuah tata gereja, Nah, oleh karena itu semua itu bisa diberikan ketika itu ditetapkan oleh gereja masing-masing, Bapak. Tapi pada dasarnya pelayanan diakoni adalah pelayanan yang diberikan bagi mereka yang membutuhkan, bagi orang yang sakit, bagi orang yang miskin dan janda, yang memang menjadi bagian pelayanan kasih yang diberikan. Namun pada saat perkembangannya, ketika kami mempelajari bagi gereja-gereja, bentuk diakoni yang terjadi itu tentunya ditentukan oleh masing-masing gereja, ditentukan oleh dalam tata gereja. Saya memperhatikan hal ini dan itu ditentukan oleh gereja masing-masing. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Bapak. Terima kasih. Ada juga pertanyaan. Kehadiran gereja dalam pelaksanaan pembangunan negara
Ketika gereja membangun rumah sakit, gereja membangun sarana-sarana pendidikan, apakah itu membantu pemerintah? Gereja hadir di daerah atau di negara, membangun rumah sakit karena gereja juga menyembuhkan, membangun pendidikan karena gereja juga mengajar. Apakah hal tersebut membantu peran pemerintah dalam mensejahterakan warga negaranya? Izin, ini berkaitan dengan bukan lagi soal teologi, Bapak izin. Saya menjawab ini berkaitan dengan peran, tentunya peran di JP Mas Kristen. Ketika gereja membangun pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, itu tentunya bagi kami itu juga sangat membantu dan artinya itu menjadi bagian yang baik, yang luar biasa dari peran gereja untuk membangun kehidupan bergereja, membangun kehidupan di bangsa dan negara, lebih umat di negara kita. Dan ini kami di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sangat mendukung ketika ini dibangun dan dibentuk oleh gereja. Tapi ini semua berada dalam kewenangan dan keputusan gereja. Kami tidak ikut campur untuk pembentukan ini, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Substansi tentang diakonia kepada saksikan orang binasa kawatu kawatu ya. Arti kira-kira tahu kehidupan para pendeta di Minasa ini, apa gaji mereka cukup apa tidak? Menurut Akli, coba gaji para pendeta cukup apa tidak untuk mereka membiayai kalau mereka punya anak 2-3 menyekolahkan dengan gaji yang ada, cukup apa tidak gaji para pendeta? Izin pertanyaannya tentang apa ini? Gaji pendeta-pendeta di Minasa ini apakah cukup untuk mereka menghidupi dia suami istri dan anak-anaknya? Cukup apa tidak? Kalau dia mereka kan bukan pegawai negeri. Cukup apa tidak? Akli. Saya tidak bisa menjawab pas tepat atau tidak. Oke, sudah Akli. Sekarang begini, tentang diakonia yang ya sudah Akli, sudah dipahami. Sekarang Akli coba pede aja, Akli sudah dimengerti itu. Sekarang tentang diakonia yang diungkap oleh jasa, perlu Akli tahu diakonia dalam kasus ini setahun sekali sebelum perayaan. Menurut Akli, yang diakonia diberikan kepada para pendeta, kosto, pekerja gereja 500.000, wajar apa tidak? Kira-kira boleh apa tidak? Izin saya, ketika berbicara soal kewajaran dan pendapatan, sekali lagi saya tidak bisa menjawab dengan ini, Bapak, karena secara pribadi itu sudah berbicara soal personal, Bapak. Jadi tergantung apakah kecukupan itu ya masing-masing personal yang bisa menjawab. Saya tidak bisa menjawab. Ya, sudah. Ahli tidak bisa menjawab pertanyaan terlalu berat. Menurut Akli, terakhir tadi Akli ada menerangkan tentang diakonia diberikan kepada orang sakit, tidak melihat dia kaya atau miskin. Ada di terangkan oleh Akli tadi. Sekarang orang kaya diberikan diakonia, menurut Akli bagaimana? Akli kan terangkan tadi, orang kaya diberikan asal dia sakit. Bagaimana Akli? Tadi saya memberikan penjelasan, Bapak. Sudah cukup, terima kasih. Seorang kaya itu sakit dan masuk ke dalam angka anggota jemaat, biasanya itu tetap ada diakonia sakit, Bapak.
biasanya ada diakon yang sakit, itu dia tidak memandang dia kaya atau dia miskin. Ketika dia sakit, gereja biasanya menyediakan itu. Mungkin tidak semua gereja, tetapi beberapa gereja yang saya tahu itu melaksanakannya. Ketika ada yang orang sakit, baik itu dia orang kaya, tapi dalam kondisi sakit dan ada di dalam tata gerejanya, diakoni itu akan diberikan, Bapak. Ini pengetahuan saya. Terima kasih. Terakhir, diakoni yang diberikan kepada para pendeta itu yang 5.000 untuk setahun kira-kira untuk akli, bagaimana itu? Izin juga Bapak, saya kurang jelas. Diakonia yang diberikan 500.000 untuk perayaan itu setahun bisa diterima wajar atau tidak? Izin, hal itu bukan menjadi kewenangan kami, kewenangan saya. Itu merupakan ada di dalam kewenangan gereja untuk menentukan. Jadi saya terus terang saya tidak bisa dijawab apakah itu wajar atau tidak. Tapi semua itu tentunya ada di dalam tata gereja, ada dalam anggaran rumah tangga yang dibuat. Saudara tidak bisa jawab tapi panjang sekali jawabannya. Ahli kalau tidak tahu tidak bisa menjawab, cukup aja udah. Siap Pak. Masih ada? Ada lagi yang mau ahli sampaikan di persidangan ini selain apa yang sudah ditanyakan tadi? Tidak ada yang majelis mulia yang mulia. Baik. Itu yang saya sampaikan yang mulia majelis hakim. Terima kasih. Masih ada pertanyaan dari penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, Dimas Kristen ya, ada surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Dimas Kristen pada bulan Agustus tahun 2020 tanggal 25 yang ditujukan kepada para gubernur, bupati, wali kota, camat dan seterusnya perihal badan hukum gereja. Ahli pernah tahu itu? Ya. Pernah? Saya tahu. Izin. Ya, sudah, cukup. Sudah tahu. Tanya lanjutan. Apakah saudara ahli bisa menjelaskan isi surat tersebut? Saya secara literal saya tidak hafal Bapak, tapi di dalam surat edaran kepada gubernur, bupati itu menggambarkan posisi gereja yang diakui oleh pemerintah dan juga ada posisi dari ormas yang bukan menjadi bagian dari Dimas Kristen, Bapak. Baik, sebentar ahli. Dalam isi surat itu yang ditujukan kepada gubernur dan seterusnya perihal badan hukum gereja, bahwa gereja yang berbadan hukum itu cukup mendaftarkan diri pada Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Dimas Kristen dan dianggap telah memenuhi syarat. Apa ahli tahu? Ya, saya mengetahuinya Bapak. Baik, cukup Pak. Gereja hanya terdaftar di Kementerian Agama Bapak. Iya, baik, didaftarkan di Kementerian Agama dan tidak boleh didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebab Kementerian Agama tidak akan bertanggung jawab jika didaftarkan. Itu keterangan saudara ya. Iya. Di dalam surat. Jadi ahli ngomong apa, saudara tambah itu keterangan saudara. Iya. Pertanyaan aja ke ahli kalau saudara mau ahli tambahkan lagi keterangannya. Baik, yang terakhir, saudara ahli. Apakah saya lanjut aja supaya jelas? Ya. Apakah organisasi gereja yang sudah terdaftar di Kementerian Agama tidak harus mendaftar lagi ke Kementerian Hukum dan HAM? Seperti itu ya kira-kira? Ya, izin menjawab yang mulia, betul yang mulia. Bahwa gereja hanya terdaftar di Kementerian Agama, izin yang mulia.
Saya kira sudah cukup ya, boleh. Terima kasih. Masih ada pertanyaan belum? Apakah saudara mengetahui untuk terkait penerima hibah? Kalau gereja menerima pemberian hibah dari pemerintah, boleh enggak? Boleh. Oke, berdasarkan Permendagri bahwa harus didaftarkan pada kementerian yang membidangi hukum, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Apakah saudara ahli mengetahui hal tersebut, khususnya untuk pemberian hibah? Izin menjawab, sepengetahuan saya, kalau pemberian hibah dari kami itu tidak perlu ke... Iya, itu dari Kementerian Agama. Tetapi dalam hal ini yang diatur di dalam perbedaan konteks, yang diatur oleh Permendagri untuk pemberian hibah harus terdaftar pada kementerian yang membidangi hukum, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Ada seperti itu. Ada pasal yang mengatur. Apakah saudara mengetahui hal tersebut? Saya tidak mengetahui. Saudara tidak mengetahui. Ada kok ada. Mana ormas dan mana organisasi gereja yang dimaksudkan oleh saudara penuntut umum tadi yang ormas, yang duduk pada undang-undang ormas. Tapi yang saya tanyakan ini kan di luar konteks itu. Saudara nggak bisa begitu. Saudara kan punya kesempatan bertanya aja. Iya. Ya. Jadi pertanyaan saudara sudah dijawab. Tapi pertanyaan penuntut umum juga sudah dijawab. Baik, terima kasih ya. Jawaban itu nanti di tafsir aja sendiri-sendiri. Iya. Terima kasih. Kalau sudah hibah nanti kita tanya, apakah kalau dana hibah bisa dipertanggungjawabkan? Perlu enggak gereja mempertanggungjawabkan keuangan pemerintah? Izin menjawab yang mulia, perlu yang mulia. Perlu. Perlu yang mulia. Ah ya, saya cukup satu. Ya. Masih penasaran lagi? Penasaran cukup. Cukup. Baik, terima kasih saudara ahli ya. Ada tanggapan dari para terdakwa atas keterangan ahli? Tidak ada tanggapan dari para terdakwa. Baik, terima kasih saudara ahli ya dari Kementerian Agama sudah meluangkan waktu memberi keterangan kepada kami di sidang ini. Boleh tinggalkan ruang sidang. Ya, terima kasih yang mulia. Ya. Saya izin yang mulia. Baik. Kita lanjut ke ahli hukum pidana. Yang ketiga, dengar suara kami? Dengar. Masih ingat apa yang saudara sampaikan di penyidikan sebagai seorang ahli pidana? Halo? Halo ya. Ya, sebagai seorang ahli hukum pidana, apa yang pernah saudara sampaikan di tingkat penyidikan terkait dengan perkara dana hibah di Kementerian ini? Karena saya tiap hari banyak perkara korupsi dari KPK, dari Mabespol, dari Polda, banyak saya lupa. Tapi intinya kalau kasusnya saya ini masalah dana hibah di gereja yang digunakan, yang disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri untuk memperkaya diri sendiri oleh pendetanya. Iya, menurut saudara dari sisi hukum pidana gimana itu? Kalau melihat fakta-fakta peristiwa dan pasal hukum yang disampaikan kepada saya menyatakan bahwa terpenuhi pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99 yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, karena di situ ada perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum dan ada penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan dan kedudukan sebagai penanggung jawab pengguna dana hibah itu. Apa saudara pernah diberikan contoh terus kemudian contoh itu dianalisis oleh saudara? Bagaimana yang mulia? Contoh kasus
detail penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan tadi? Di dalam pemberian hibah itu kan ada ketentuan hukum tentang peruntukan penggunaan hibah. Nah, ketika digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dan di situ ada perbuatan untuk tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi, maka itu ada penyalahgunaan kewenangan dan jabatannya selaku penguasa pejabat apa yang jabatannya kita yang menjalankan hibah itu, menanggung jawab hibah itu, di situ ada penyalahgunaan kewenangannya. Dan apabila itu dilakukan secara melawan hukum yang kemudian memperkaya dirinya sendiri atau orang lain, ada penambahan kekayaan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, dan secara lurus putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016, kerugian keuangan negara itu harus dihitung secara nyata, lurus, dan telah dihitung ternyata ada kerugian keuangan negara oleh lembaga keuangan yang sah, maka semua unsur terpenuhi, tindak pidananya menjadi kultur selesai. Yang perlu dibuktikan adalah ada nggak perbuatan melawan hukum di situ? Dari mana perbuatan melawan hukum dalam dana hibah itu? Kalau dalam provinsi saya tidak tahu di gereja. Kalau saya kasus-kasus yang saya tangani dari banyak polda dan kejaksaan itu ada namanya MPHD, naskah perjanjian hibah daerah. Nah dari situ asal muasalnya ada nggak perbuatan yang melanggar naskah hibah, naskah perjanjian hibah daerah. Kalau di gereja ketika hibah diberikan, landasan hukum apa kemudian hibah itu dan peruntukannya sesuai atau tidak. Ketika tidak sesuai maka itu melawan hukum sesuai putusan MK nomor 03 tahun 2006 ini. Saudara bisa jelaskan tentang alasan pemaaf dalam hukum pidana? Alasan pemaaf itu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Di dalam KUHP yang lama itu ada 3 pasal 44 itu orang yang tidak mampu secara kejiwaan, orang gila misalnya, yang melakukan tindak pidana. Pasal 48 itu misalnya karena daya paksa, overmas. Pasal 49 pembelaan diri itu alasan pemaaf, atau pasal 51 ayat 2 yang diperintah oleh pimpinannya, pasalnya seakan-akan dia menganggap bahwa itu masih dalam ranah perintah atasannya, maka dia jalankan itu. Alasan pemaaf itu menghapuskan kesalahan pelaku, itu alasan menghapuskan pidana. Kalau alasan pembenar? Kalau alasan pembenar itu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 50 dan pasal 51 ayat 1 KUHP. Barang siapa melakukan tindak pidana karena perintah jabatan atau karena pernah menjalankan undang-undang seperti polisi menangkap orang, hakim memanjarakan orang, itu berdasarkan perintah undang-undang tidak bisa dipidana. Sehingga Satpol PP membongkar PKL, pedagang kaki 5 itu perintah undang-undang, dia tidak bisa dipidana. Pasal 51 ayat 1, barang siapa yang menjalankan tindak pidana karena perintah atasan perbuatan karena perintah dari atasannya yang berwenang, maka dia tidak bisa dipidana. Itu alasan yang menghabiskan perbuatan pelaku, itu alasan pembenar. Alasan pembenar dan alasan pemaaf itu bisa berlaku dalam setiap kasus apa saja ya? Dalam semua kasus bisa sepanjang bisa dibuktikan, misalnya begini. Sepanjang bisa dibuktikan. Alasan pemaaf itu syaratnya ada 3. Perintah jabatan dari atasan ke bawah. Kalau orang gila jelas harus ada hasil psikiater atau psikiater ya, bahwa orang gila itu jelas. Kalau alasan pemaaf yang nomor yang pasal 51 perintah atasan kepada bawahnya itu 1. Ranahnya adalah dalam jabatan publik. Ketua pengadilan kepada anggotanya itu jabatan publik, bukan atau hukum publik, bukan perintah atasan perintah. Maka pada anak memerintahkan pasal tindak pidana, dua-duanya terkena. Yang kedua adalah yang memerintahkan itu adalah orang yang benar-benar punya kewenangan dari pejabat di bawahnya. Bupati memerintahkan kepada sekretaris daerah itu punya jabatan, tapi Kapolres tidak bisa memerintah sekretaris daerah. Sehingga kalau Kapolres pemerintah sekretaris daerah itu dan sekretaris daerah menjalankan, itu tidak memasuk unsur pasal 51 ayat 1 KUHP.
Yang ketiga, alasan pemaaf perintah atasan kepada bawahan itu yang perintah yang dijalankan tidak melebihi perintah dari atasan. Misalnya kepala desa bilang pada sekretaris desa seperti kasus anggaran dana desa, serahkan uangnya 500 juta pada saya, terus dipakai sendiri oleh lurah, bendahara itu kena alasan masa ayat 1 dia kena alasan pemaaf karena perintah dari atasannya langsung. Tetapi ketika dia mengambilkan 700 yang 500 kepala desa yang 200 diambil dia, maka tidak berlaku alasan pemaaf untuk dia. Yang gaya paksa itu bisa dibuktikan misalnya perbuatannya itu seimbang. Orang mau dipotong pisau, lalu kalau tidak mau mencuri barang itu aku saya busuk, maka itu ada asas proporsionalitas. Demikian juga dengan pembelaan diri. Satu, harus ada serangan yang melawan hukum. Bukan oleh polisi kalau mau menangkap orang itu tidak melawan hukum, tapi kalau dia melawan maka dia bisa kena pasal 9. Yang kedua, serangan itu tidak ada non-substitusi, tidak ada cara pengganti. Orang di rumah saya bawa pisau menodong saya nggak bisa mati kecuali berebut pisau. Ketika itu saya tusukkan pada yang menodong saya, maka saya kena pembelaan diri. Dan tidak seimbang. Harus kurang 5 ancam saya dengan tangan, lalu saya tusuk dengan pisau, itu tidak seimbang. Itu syarat-syarat akan alasan pemaaf dilakukan. Kalau alasan benar, ya ada nggak undang-undang yang mengatur untuk menjalankan itu, polisi menangkap penahanan itu diatur dalam UHAP. Hakim menjatuhkan putusan diatur dalam UHAP, sehingga tidak kena pasal 333 KUHP penculikan. Seperti itu yang mulia. Baik. Baik ya, ahli pidana. Delik korupsi ini bisa saudara jelaskan sekarang delik material atau formil untuk tindak pidana korupsi? Kalau kita merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 bahwa kerugian keuangan negara dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor dan pasal 3 itu harus kerugian yang nyata tidak lagi dapat, tidak lagi potensial terus, tapi terus, maka itu jadi materi. Tetapi ketika merujuk pada pasal 4 Undang-Undang Tipikor bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak dihapuskan, tidak menghapuskan penuntutan pidana pasal 2 juga, berarti jadi konflik. Dengan demikian Tipikor itu jadi konflik sekaligus jadi materi. Mengapa diatur begini? Karena korupsi itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa, sehingga diatur sedemikian rupa dengan extraordinary treatment, penanggulangan yang extraordinary juga, sehingga kalau pasal 2 sebelum pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 itu masih delik formil karena potensialus. Tapi dengan putusan 25 2016 Mahkamah Konstitusi dia menjadi aktualus, nyata-nyata menimbulkan kerugian keuangan negara. Dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun nomor 31 tahun 2012 kerugian keuangan negara itu dihitung oleh lembaga keuangan, pemeriksa keuangan yang sah. Dalam SIMA nomor 2 tahun 2024 yang memperbaiki SIMA nomor 2016, semua hasil kerugian keuangan negara dari lembaga pemeriksa keuangan manapun hakim menggunakannya sebagai dasar untuk memutuskan. Bahkan hakim bisa memutuskan sendiri jumlah kerugian keuangan negara. Baik. Delik materi, tetapi asalkan masih berlaku sehingga delik formil. Sehingga kesimpulannya tidak pidana korupsi itu adalah delik formil sekaligus delik materi. Ya, berikut ahli. Bagaimana kita memaknai perintah jabatan menurut pasal 51 ayat 2? Perintah jabatan itu syaratnya 3. Yang masih perintah itu adalah perintah oleh pejabat yang satu dalam jabatan publik. Tadi sudah saya jelaskan. Kapolres pada Kasat Reskrim, ketua pengadilan pada wakil ketua pengadilan, jabatan publik, bukan urusan privat, bukan bapak pada anak. Karena kalau bapak menyuruh anak itu dan tapi kalau jabatan publik yang pemerintah itu dalam wilayah jabatan publik, maka itu masuk pasal 51 ayat 1. Yang kedua, yang pemerintah itu punya kewenangan langsung atas yang diperintah. Wakil ketua itu ketua pengadilan itu atas langsungnya adalah ketua pengadilan. Kalau yang memerintahkan bupati tidak ada kaitannya, dia bisa tidak mempedulikan perintah itu karena tidak ada akibat langsung. Perintah jabatan itu ada akibat langsung. Kemudian yang ketiga, yang perintah yang dijalankan tidak melebihi
perintah dari atasannya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, semua itu perintah yang melanggar hukum. Kalau perintah yang tidak melanggar hukum tidak perlu diatur. Itu perintah atasan yang melanggar hukum kepada bawahannya, yang bawahan harus menjalani karena perintah atasannya. Banyak kasus anggaran dana desa itu kepala desa sama bendahara desa terbang karena kepentingan pemerintah desa itu adalah kepala desa dengan bendahara yang tanda tangan, dua-duanya ngambil pulang dari bank diminta semua untuk kepala desanya, maka bendaharanya menyerahkan semuanya atas perintah dari kepala desa, dia masuk dalam alasan pemaaf pasal 51 itu. Baik, ahli. Di dalam naskah perjanjian hibah daerah ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan sehubungan dengan penggunaan dana hibah. Kalau kita hubungkan dengan tujuan pemberian hibah menurut naskah perjanjian hibah daerah tersebut, di mana kewenangan perdata pasal 1320 KUH Perdata dengan adanya perbuatan melawan hukum dalam naskah perjanjian hibah. Landasan hukum yang bisa dipakai untuk mengkategorikan ini perbuatan melawan hukum bisa yang mengacu pada naskah perjanjian hibah daerah itu. MPHD itu kontrak. Misalnya kayak kasus di Sampang, dulu membangun hibah daerah pompa pipa air tanpa listrik. Itu ternyata PTAM, pompa air tanpa mesin PATM. Lalu bikin bendungan-bendungan. Ternyata mestinya bangun 15 PATM, pompa air tanpa pengadaan air tanpa mesin, dia hanya bangun 10, lalu diputus-putus seakan-akan 15. Itu tidak sesuai dengan NPHD. Juga dalam perkara ini, landasan melawan hukum atau tidaknya berangkat dari naskah perjanjian hibah itu untuk apa? Ada nggak penyimpangan dari NPHD? Demikian kemudian. Baik, berikut ahli terakhir ya. Ada perintah atasan terhadap bawahan yang juga memiliki jabatan. Sejauh mana perintah atasan itu dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh bawahan yang juga memiliki jabatan? Ukurannya adalah apakah perintah itu mempengaruhi jabatan dia melaksanakan atau tidak melaksanakan, itu ada dampaknya tidak bagi dia. Misalnya begini, Kapolres memerintahkan kepada ketua pengadilan, Pak, kalau perkara saya ini anak buah saya dibantu Pak, bisa minta perkara ini jangan dibebaskan. Itu tidak ada kaitannya apa-apa, tidak ada struktural, kaitan struktural untuk dijalani. Tapi kalau kepala desa memerintahkan pada bendahara desa tidak dituruti, bendahara desa bisa diganti kepala desa. Jadi ukurannya adalah sejauh mana orang itu memaksa seorang bawahannya yang berkaitan dengan karir ke depannya. Dalam konteks dalam hukum pidana itu unsur psikologisnya ada nggak pengaruhnya? Kalau yang merintahkan supirnya kepala desa dituruti, ya, penyertaan perseolah. Tapi kalau yang merintahkan kepala desa yang punya kewenangan langsung ke bendahara desa pada masa depan jabatannya ke depan, maka tidak ada peluang dia untuk menghindar. Itu yang disebut non substitusi, itu tidak ada cara menghindar selain menuruti. Itu ukurannya yang mulia. Ada dari penuntut? Dari penasihat hukum? Ada? Makasih Anda. Saudara ahli, ada kan kategori mengenai discretion corruption dalam kategori perspektif kriminologi. Discretion corruption itu bukan perspektif kriminologi. Perspektif kriminologi itu ada 3 dalam kriminologi: sifat kejahatan, jenis kejahatan, dan penanggulangan kejahatan. Karena saya ngajar kriminologi, dokter saya hukum pidana dan kriminologi. Nah, dalam diskresi korupsi itu tidak boleh, diskresi korupsi itu tidak boleh. Diskresi itu satu perbuatan yang melawan hukum tapi demi kepentingan moral. Jadi landasannya adalah moral. Kalau diskresi korupsi, diskresi yang melawan moral. Contohnya diskresi itu begini: seorang polisi lalu lintas tahu ada ibu yang hamil besar digunakan oleh suaminya nggak pakai helm. Itu secara hukum bisa ditegakkan hukumnya, dibilang karena nggak pakai helm naik motor jalan raya. Tetapi ketika bapak ini dihentikan dengan istri saya ini mau melahirkan, sudah bukaan 5, bukaan 10 kan harus melahirkan.
Maka polisi menggunakan diskresi bukan menilang, tetapi memanggil ambulan atau malah mengantarkan dengan mobilnya ke rumah sakit agar melahirkan. Makanya hukumnya dikesampingkan. Itu diskresi. Tidak ada diskresi yang tidak demi kepentingan moral atau diskresi untuk korupsi loh. Diskresi untuk korupsi gimana teman? Ini kan semangat moral. Ya, lanjut saudara ahli. Saya minta pandangan saudara ahli kaitannya konflik of interest dengan dakwaan jaksa pasal 3. Apakah unsur-unsurnya itu berdiri sendiri atau diikuti sama unsur-unsur yang lain? Konflik interest pasal 3 itu tidak ada kaitan dengan konflik interest. Ketika dia bahkan setiap unsur tidak pidananya kan begini urusannya. Saya ini ahlinya KPK, maka saya sering menangani perkara ini. Setiap orang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau satu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dimilikinya yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, itu korupsi penyalahgunaan kewenangan. Kalau konflik interest itu dalam konteks misalnya kayak kasusnya Karen di sini Jatinur itu, ketika dia bikin usaha impor gas Pertamina, direkturnya anaknya itu konflik interest. Kalau ini penyalahgunaan kewenangan, ya ini bagian dari konflik interest. Penyalahgunaan kewenangan itu apa? Kewenangan yang dijalankan, perbuatan yang dijalankan melebihi kewenangannya sewenang-wenang, atau sama sekali tidak menjalankan kewenangan dari komisionis pembiara. Kalau dia menjalankan sesuatu melebihi kewenangan, ya include di dalamnya ada konflik interest. Untuk kepentingan apa? Dalam konteks korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan akibatnya apa? Menimbulkan kerugian keuangan negara secara nyata. Jadi penyalahgunaan kewenangan itu motivasinya adalah adanya konflik interest. Demikian, Mas. Terakhir, saudara saksi, dalam perspektif saudara ahli, dalam perspektif hukum pidana dan dari sudut pandang teori hukum progresif, jika dakwaan jaksa itu tidak terbukti, konsekuensinya seperti apa? Tidak terbukti. Tidak terbukti. Tidak dapat dibuktikan. Kalau tidak terbukti ya bebas, perbuatannya tidak terbukti ya bebas. Tapi kalau ada perbuatannya tapi bukan perkara pidana ya konsulasi. Terima kasih saudara ahli. Ya. Iya. Seluas-luasnya untuk bertanya pada Prof. Ahli, Prof. Ya. Saya ingin mendapat pembelajaran juga dari Prof. Prof kenal dengan tokoh yang namanya Gustav Radbrecht. Tahulah apa yang dikatakan oleh Gustav Radbrecht tentang tujuan daripada hukum itu? Tujuan hukum itu ada 3: keadilan, kemanfaatan, dan kemajuan hukum. Apabila ada persoalan antara ketiga-tiganya, maka yang diutamakan keadilan. Nah, ini sudah diakomodasi dalam pasal 53 Undang KUHP nasional. Apabila hakim menangani perkara, maka yang diutamakan adalah keadilan. Itu, Mas. Baik. Soal kemanfaatan dan kepastiannya bagaimana menurut pendapat? Kalau ada antara keadilan dan kemanfaatan, terutama keadilan dan kepastian, itu ada antinomi. Antinomi itu pertentangan yang terus-menerus. Misalnya begini, kalau pengen adil, kalau pengen pasti, maka semua pencuri dihukum 5 tahun. Tapi itu tidak adil. Ada yang mencuri motor, mencuri becak, mencuri mobil Mercedes begitu dengan mencuri sepeda motor kan beda. Kriminal intinya belajar itu banyak beda. Maka hakim harus adil melihat muatan perbuatan materialnya. Material faktornya apa? Jadi ada yang dihukum 2 tahun, ada yang 3 tahun, maksimal 5 tahun. Lalu orang bilang kalau begitu hukum kan tidak pasti. Nah, oleh sebab itu tolong baca pasal 53 KUHP nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketika ada pertentangan keadilan dan kepastian hukum, yang diutamakan adalah keadilan. Itu, Mas. Itu sudah tertulis eksplisit di pasal. Baik. Jadi yang diutamakan keadilan ya. Mana, Mas? Cicero kenal nggak? Jelas. Gimana, Mas? Cicero
yang pendapatnya tentang sumum ius summa indira. Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Semakin adil bagi si A belum tentu adil bagi B. Bagi hakim hukum perkosaan 4 tahun itu adil karena pelaku dengan korban kenal misalnya, ada hubungan, ada criminal participation, ada victim participation, ada partisipasi korban, maka hakim melihat bahwa ada perkosaan terjadi karena keikutsertaan dari korban, maka hukumannya cukup 4 tahun. Bagi korban mau diperkosa cuma 4 tahun, itu tidak adil. Bagi yang melakukan bahkan diperkosa cuma, saya memperkosa cuma 4 menit, hukumannya 4 tahun loh Pak. Ini namanya keadilan itu subjektif, Mas. Itu yang dimaksud sumum ius summa indira. Oke, baik. Ada satu Prof. Soal Prof kan pernah diambil berita acara ya di polisi. Ya. Di situ kan ada disinggung-singgung nama organisasi keagamaan BEMIM. Ya. Tentang apa? Ada disinggung nama organisasi keagamaan yang namanya Gereja Masehi Injili di Minasa ya? Ya, di Minasa. Ya. Itu Prof saya mau kasih tahu, dia zaman Belanda itu sudah berbadan hukum dalam Staatsblad. Jadi itu pembentukan itu kan Belanda mengakui untuk menjaga stabilisasi di daerah Minahasa, maka didaftarkanlah BEMIM. Begitupun juga untuk pemerintahan yang sekarang, BEMIM didaftarkan di tahun 1992 badan hukumnya. Nah, selama kehadiran gereja di sini dia membangun rumah sakit, membangun sarana pendidikan yang membantu pemerintah. Nah, saya ingin bertanya kepada Profesor, kalau dia membantu pemerintah, dia wajar nggak dapat dana hibah? Ya wajar memang dana hibah itu untuk kepentingan sosial namanya hibah. Sepanjang diperuntukkan untuk kepentingan sosial dan digunakan memang benar-benar untuk kepentingan sosial. Tidak melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Dan itu masalahnya. Bisa nggak dibuktikan? Kalau nggak bisa dibuktikan ya harus dibebaskan. Tidak ada perbuatan pidananya. Tapi kalau diketahui ada memperkaya diri sendiri, dalam konteks korupsi, dari mana memperkaya diri sendiri? Dua, memperkaya diri sendiri itu ada dua. Memperkaya diri sendiri yang sah, para ibu-ibu jaksa yang cantik-cantik ini. Ini semua dapat data yang sah sebagai jaksa. Tapi kalau dia bupati misalnya, dapat data yang sah dari jabatan bupati. Tapi ketika proyek disalahgunakan, ketika tender dipermainkan, spek diturunkan kerjasama dengan kontraktor, dan dia dapat proyek kekayaan dari situ, itu yang disebut kekayaan melawan hukum. Dan diperoleh secara kekayaan melawan hukum. Nah, dari mana diketahuinya? Kan nggak tambahan kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum itu, baru dalam bahasa korupsi disebut illicit enrichment, kekayaan yang tidak halal. Dan dalam kasus ini dibuktikan yang menandatangani MPHD itu memperoleh kekayaan yang sah atau tidak sah. Kalau perolehannya sah karena gaji, karena ibarat yang sah dan uangkan dalam MPHD, ya oke aja, pasal 2, pasal 3. Tapi kalau ada penambahan kekayaan dari hibah itu, boleh membangun rumah sakit dan sebagainya, aspeknya diturunkan, lalu dia dapat keuntungan dari kontraktor, dari situ tidak ada korupsi, itu yang harus dibuktikan, Mas. Oke, baik. Kalau soal mens rea dan actus reus itu bagaimana, Prof? Jelaskan. Mens rea itu sikap batin jahat, sebut kesalahannya. Semua perbuatan ada mens rea-nya. Saya tidak dianggap korupsi, apa mens rea-nya? Memperkaya diri sendiri. Tujuannya apa? Menguntungkan diri. Dan pasal 3 yang pasal 2 mens rea-nya adalah menggunakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Itu mens rea yang harus dibuktikan atau orang lain atau satu korporasi. Aktus seriusnya bagaimana? Ya perbuatan realnya ada yang melawan hukum yang menyebabkan tambahan kekayaan yang dia peroleh secara melawan hukum, dan itu menimbulkan kerugian keuangan negara secara nyata, real, dan itu sudah dihitung. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi 25/2016 itu, sebelum menersangkakan seseorang sebagai tipikor, maka kerugian keuangan nyatanya harus dihitung lebih dulu dan lembaga keuangan. Itu ditegaskan dalam Sema nomor 4 2016 dan Sema nomor 2 tahun 2020.
Oke, baik Bro. Mens rea dan actus reus dia harus berjalan bersamaan atau hanya actus reus saja? Bisa nggak mempidanakan seseorang? Tidak bisa. Ada dua asas, akun asas Genspan tersebut dia ada pidana tanpa kesalahan. Orang gila yang menusuk orang itu ada perbuatannya, ada aktus reusnya. Tapi dia orang gila, tidak tahu hubungan kausal sebab akibat bahwa saya menusuk orang itu atau melempar batu rumahnya orang, kacanya rumah orang berantakan, itu adalah perbuatan melawan hukum. Dia tidak punya kesadaran itu, sehingga itu alasan pemaaf pasal 44 itu mens rea, tidak ada kesalahan tapi ada perbuatan. Ini dua hal yang terpisah. Ada perbuatan tapi tidak ada perbuatan, tidak ada kesalahan. Ada kesalahan tapi tidak ada perbuatan. Misalnya saya merencanakan ingin membunuh presiden, itu saya punya niat karena saya marah dengan kebijakan presiden, saya marah, oh saya ingin bunuh, tapi tidak saya jalankan, tidak ada aktus reusnya. Maka pertanggungjawaban pidana itu ada mens rea yang menyebabkan diwujudkan dalam aktus reus, itu saling keterkaitan. Oke, baik. Bahkan milik orang lain dengan memiliki cara melawan hukum itu memperkaya dia sendiri. Nah itu terpenuhi atau tidak? Oke. Soal tadi Prof bilang apa? Hubungan kausal ya, akibat yang terakhir atau akibat yang pertama. Saya ingin bertanya begini. Ketika saya oleh pemerintah diberikan hibah motor, misalnya Prof ya, sekarang motor sudah dalam penguasaan saya. Tiba-tiba aki motor saya itu dicuri orang. Nah, dalam hubungan kausalnya yang bertanggung jawab apakah si pencuri terhadap pemerintah atau saya yang bertanggung jawab? Ya, kalau dalam konteks dia tidak ada hukum pidana itu begini loh Mas. Apa berbuat, siapa berbuat apa dan bagaimana pertanggungjawabannya. Kalau siapa itu tidak berbuat apa-apa, dicuri orang misalnya satu bank pencurian mobil, 20 mobil atau nasabah dibobol bank, nasabahnya dibobol pencuri karena nasabah. Tanggung jawabnya tanggung jawab keperdataan, tidak ada tanggung jawab pidana. Kalau ini dalam tipikor ada batas dana hibah dicuri orang, tanggung jawabnya tidak ada pada pemegang penerima hibah. Karena di luar tanggung jawab hukum dia tidak ada perbuatan material payment yang dia lakukan tidak ada, sehingga tidak dituntut pertanggungjawaban pidana. Oh begitu ya Prof ya. Oke, baik Prof, ini soal Delneming dan Daderschap, bolehkah Prof menjelaskan? Delneming dan Daderschap. Daderschap itu ya siapa yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan itu ada dader dan schap. Dat itu orangnya, dat itu perbuatannya, dader pelakunya, schap itu pemidanaannya. Ya itu harus satu rangkaian. Ya. Perbuatannya apa, dadernya siapa yang bertanggung jawab, kemudian schapnya siapa yang kena pidana. Oke, kalau misalnya dalam hal misalnya kita belum menemukan apakah ini menyuruh melakukan atau membujuk melakukan, terhadap orang yang dibujuk atau yang disuruh itu, dia tidak mempunyai kesadaran fakta akan peristiwa yang terjadi. Apakah itu dapat dipidana, Prof? Kalau majukan realisasi, bagaimana kesadarannya menyuruh, bagaimana? Ya, misalnya menyuruh, ini orang yang disuruh melakukan, toh? Terus tidak ada kesadaran fakta dari dia. Nah, apakah itu dapat dipidana? Tidak ada apa? Tidak ada kesadaran fakta. Maksudnya bagaimana? Kesadaran faktanya sih? Misalnya seperti yang motor tadi yang mulia, dia tidak tahu kalau motornya akan dicuri. Orang yang disuruh melakukan itu harus tahu dalam hukum pidana itu ada dontager dan leger. Dontager itu pelaku pidana formil, leger itu pelaku pidana material. Dia kalau menjalankan atas perintah, diperintahkan oleh leger untuk melakukan dan dia menjalankan itu, makanya ada dontager dan ada leger. Tapi kalau legernya melakukan sesuatu tanpa perintah siapa tanggung jawabnya pada legernya sendiri.
Baik, terima kasih yang mulia. Akhirnya, aku tadi dengan panjang lebar kalau menerangkan tentang perma, utbir, alasan-alasan pemaaf. Sekarang kasus sesuai kita kasus yang kita hadapi ini. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya pada prinsipnya menyatakan bahwa tentang hibah itu penerima hibah telah melaksanakan tidak sesuai dengan PNAD. Akhirnya disuruh rumah sakit tapi dibawa ke sekolah. Saya tanya kepada Akli kira-kira apakah ada alasan pemaaf atau alasan pembenar? Karena dalam PNHB bangun sekolah, tapi dia mau rumah sakit karena urgen. Kira-kira apa alasan pemaaf atau alasan pembenar? Bisa ada atau tidak? Kalau takdir pelaku, tidak itu aja ukurannya. Alasan pembenar dari faktor eksternal, perintah undang-undang, perintah jabatan. Kalau alasan pemaaf dari batin pelaku bisa pasal 44. Pelaku melakukan tindak pidana karena ada daya paksa. Pelaku melakukan tindak pidana karena ada motif ada serangan dari luar dia membela diri. Jadi alasan pemaaf itu dari internal wilayah batinnya pelaku. Kalau alasan pembenar dari wilayah luar, saya menjalankan karena perintah undang-undang. Karena ini perintah jabatan. Dan tinggal melihat saja dalam kasus ini, menurut saya dalam perkara ini tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar sama sekali. Iya. Baik, dari agama lain sedikit tadi. Dalam membangun sekolah dengan rumah sakit biayanya sama, tidak ada kerugian negara. Ya, dan tidak ada korupsi di sini. Karena dibangun sekolah 100 juta, dibangun rumah sakit 100 juta. Kira-kira pendapat akhir gimana? Ya, kalau memang tidak ada perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur pasal 2 dan pasal 3, ya sudah. Jadi tidak ada perbuatan melawan hukum yang pertanggungjawaban pidana itu boleh selesai ketika memenuhi semua unsur di standar jelik bahasa Belanda. Kalau semua unsur terpenuhi dan dapat dibuktikan dengan 2 alat bukti minimal, 183 kuhap, alat buktinya 184 kuhap, terus hakim menjatuhkan putusan berdasarkan 183 kuhap. Barang bukti dan keyakinan hakim. Jika mahkamah persidangan ini bisa membuktikan enggak bahwa alat bukti yang bisa membuktikan adanya perbuatan lagi. Ada item yang memenuhi semua unsur pasal 2 dan pasal 3. Kalau tidak bisa dibuktikan ya bebas. Atau bisa dibuktikan perbuatannya tapi bukan perkara pidana karena tidak ada ketentuan pidana yang dilanggar. Ya mutlak. Itu aja Pak. Baik, Akli. Berarti karena tidak terbukti adanya unsur kerugian negara, dia bisa bebas. Pertanyaan kedua tentang ganti rugi hibah. Akli, masalah yang kita lakukan adalah hibah. Pendapat Akli, kira-kira umpamanya ada kekurangan hibah atau kelebihan, bisakah kita harus ganti rugi atau langsung diproses pidana? Semua ketentuannya tergantung pada NPHD itu pasca perjanjian ibadah itu landasan hukum untuk melihat adakah perbuatan melawan hukum atau tidak. Kalau misalnya kayak kasus ibadah yang saya tangani suruh membeli 20 sapi diberikan 12 sapi, lalu laporannya 20 ada pertanggungjawaban yang dipalsukan. Dari 8 sapi dimasukkan keuntungannya pada penerima hibah pada desanya, ya sudah terpenuhi. Makanya dalam kasus ini dilihat tidak ada yang memperkaya diri sendiri pelaku atau tidak, ada penyalahgunaan kewenangan pelaku atau tidak. Letaknya dari mana? Dari NPHD kan hukum formil yang berkaitan. Misalnya dalam hal pengadaan, ada peraturan presiden pengadaan yang dilanggar. Gitu Mas. Baik, terima kasih. Oke, silakan. Baik, terima kasih Ali. Kalau dalam pelanggaran perjanjian, naskah perjanjian hibah ada terdapat pelanggaran penggunaan, tetapi penggunaannya itu bermanfaat untuk penerima hibah
dan terdakwa tidak menikmati keuntungan, apakah ada perbuatan melawan hukum pidana korupsi di sini? Sekali lagi, boleh kan? Yang diatur adalah unsur-unsur delik yang harus dipenuhi. Pasal 2, memperkaya diri sendiri. Setiap orang yang melakukan perbuatan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Kalau tidak terbukti memperkaya diri sendiri. Yang kedua, memperkaya orang lain atau tidak. Kalau memperkaya orang lain terpenuhi ya terpenuhi, walaupun tidak memperkaya diri sendiri. Memperkaya orang lain harus ada perbuatan melawan hukum formil yang dilanggar. Putusan MK nomor 3 tahun 2006. Kalau orang lain tidak diperkaya, ada nggak korporasi yang diperkaya? Kemudian ada nggak kerugian keuangan negara yang muncul? Kalau tidak ada kerugian keuangan negara, tidak terpenuhi, ini unsur pidananya kolektif bis standar delik. Bis standar delik unsur tidak pidana harus kolektif terpenuhi. Yang alternatif adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau tidak diperkaya. Harus perbuatannya melawan hukum itu harus terpenuhi. Ada hukum formil yang dilanggar. Kalau naskah perjanjian hibah adalah landasannya. Kemudian yang ketiga, merugikan keuangan negara atau tidak, ya itu harus dibuktikan semua. Ya, Ali, maksud saya begini, kalau penggunaan itu kemudian itu bermanfaat kepada penerima hibah yang menjadi sasaran dari pemberian hibah itu, tetapi penggunaan itu tidak dinikmati keuntungannya secara material oleh para terdakwa, apakah itu masuk sebuah perbuatan melawan pidana korupsi atau bagaimana? Kalau tidak bisa dibuktikan pelaku yang menerima hibah tidak memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi secara melawan hukum, ya tidak bisa dipidana masuk perbuatan material yang dicabut. Apakah Ali? Apakah penerima hibah sebagai subjek yang disasar daripada hibah itu? Ketika sesuatu itu kemudian ada kebutuhan yang lebih prioritas daripada penerima hibah berdasarkan proposal yang harus dia lakukan, dan itu bermanfaat sepenuhnya untuk subjek hukum penerima hibah, apakah itu bisa dikualifikasi perbuatan melawan pidana atau bagaimana? Makanya tergantung unsur delik pasal 2 atau pasal 3 terpenuhi atau tidak, itu aja perdamannya. Penerima hibah kemudian kalau menjalankan anggaran seperti naskah perjanjian hibah daerah, ya tidak ada perbuatan material yang bisa dipidana. Dalam pidana itu ada asas melakukan tindak kriminal. Ya ada pidana tanpa perbuatan. Jadi gini, ahli ini sudah menegaskan ulang-ulang pendiriannya, dia tidak mau mengikuti arah saudara. Ya. Jadi jangan dipaksa. Baik. Ali, kalau perbuatan pelanggaran perjanjian naskah hibah daerah, dia masuk lapangan perbuatan melawan hukum apaan? Pidana, perdata, ataukah administratif, atau apa? Ya kalau penyerangannya kan beda. Kalau perdata itu ada perjanjian kontrak yang bahan prestasi yang faktornya adalah eksternal. Misalnya saya mau bayar utang, saya sanggup jadi 3 bulan perusahaan saya bangkrut, itu bahan prestasi. Kalau administrasi ada prosedur acara prosedur hukum administrasi yang dilanggar. Tapi kalau pidana itu ada nggak mensreal kesalahan dan aktus reus perbuatan yang memenuhi semua unsur itu. Lalu dilihat ketika ada mensrealnya ada alasan pemaaf atau tidak. Ketika melakukan aktus reus ada alasan pembenar atau tidak. Setelah saya baca perkara ini dari penyidik, saya tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang artinya bisa menghapuskan perbuatan pertanggungjawaban pidananya. Kalau dalam saya tidak tahu fakta yang disampaikan oleh penyidik. Begini aja ahli, jadi saya bantu mereka ya, saya bantu. Arahnya begini. Semua fakta persidangan membuktikan ada perbuatan penerima hibah yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi secara melawan hukum yang bertentangan dengan SPHD dan peraturan hukum lainnya, formil, maka dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka terpenuhi. Tetapi kalau sifatnya ada faktor eksternal, misalnya bangun gereja terus kemudian banjir rubuh, tidak ada tanggung jawab, tidak ada kesalahan dari mensrea dari pelaku, maka namanya genslak disebut ada pidana tanpa kesalahan karena di luar tanggung jawab dia. Begini, ahli. Dia bangun ahli,
Dengar suara saya? Halo? Iya. Dari ada 2 atau 3 penanya dari penasihat hukum itu, intinya begini mereka itu. Betul ada NPAD menjadi patokan, dia diperuntukkan untuk pendidikan atau apa aja. Tetapi dalam pelaksanaannya di internal penerima hibah itu membuat semacam, kita boleh katakan, kebijakan, inisiatif merubah. Tetapi itu juga tetap ada manfaatnya. Jadi misalnya tadi dicontohkan, itu sebenarnya diperuntukkan membangun sekolah, tapi kemudian dirubah menjadi membangun rumah sakit. Ini kan ada perubahan sikap di penerima hibah. Seperti itu. Kalau soal kerugian negara, katanya tadi pertanyaan tadi sama nilainya semua. Kalau seperti itu dibolehkan tidak? Apakah itu masuk kategori perbuatan melawan hukum atau bagaimana menurut ahli? Menurut saya yang mulia, NPHD itu standar baku untuk pelaksanaan hibah. Kalau di sapi, di desa-desa di Kabupaten Purwokerto yang saya tangani untuk berikan sapi, kemudian di alat penggiling gabah, ya tidak sesuai NPHD, penyalahgunaan kewenangan. Baik, itu ya, saya kira sudah terjawab ya. Jangan lagi mengulang yang sama, maksudnya ya itu. Jadi kan tadi ada kaitan dengan kemanfaatan, juga sudah dijawab ahli, kemanfaatan dan kepastian serta keadilan. Kalau terjadi persinggungan, keadilan yang ditermakan, itu aja sudah semua. Ya, saya kira nanti diterjemahkan dalam kasus konklusi di pendapat. Ali, untuk perbuatan penyalahgunaan wewenang, apakah dia harus memiliki hubungan kausalitas yang konkret dengan kerugian keuangan? Bukan, kalau saya konkret dengan apa? Begini Ali, apakah perbuatan penyalahgunaan wewenang untuk membuktikan korupsi harus memiliki hubungan sebab akibat yang konkret dengan kerugian negara? Oh iya, kerugian keuangan negaranya muncul karena ada penyalahgunaan kewenangan. Ya. Kalau tidak ada penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negaranya dalam putusan Mahkamah Konstitusi 25/2016 mengatakan bahwa tidak semua kerugian keuangan negara itu menjadi korupsi. Ya. Tetapi menjadi korupsi apabila ada penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Kalau tidak ada penyalahgunaan kewenangan, misalnya banjir dan lain sebagainya, ya tidak, bukan karena korupsi, karena tidak. Ya. Apa hubungan sebab akibatnya itu? Perbuatannya melebihi kewenangannya sewenang-wenang atau tidak, atau dia sama sekali tidak menjalankan kewenangan. Misalnya seperti kasus di KPK yang sekarang saya tanda tangani. Pengguna anggaran sama sekali tidak peduli, tidak jangan saja saya pokoknya beres. Itu termasuk penyalahgunaan kewenangan jadi komisionis, pembiaran. Jadi pertanyaannya nanti jawabannya kerugian keuangan negara itu harus muncul dari adanya penyalahgunaan kewenangan. Itu putusan MK. Ya, terjawab. Mana ada permintaan? Harus ada. Cukup. Ya, terima kasih yang mulia. Ahli. Yang terakhir ini, ahli. Ahli, saya ingin bertanya penerapan asas ultimum remedium. Mohon penjelasannya. Asal ultimum remedium itu lawan dari primum remedium. Primum remedium ini semua masalah, semua persoalan yang muncul pelanggaran hukum diutamakan pemidanaan. Tetapi kalau ultimum remedium itu supaya bisa diselesaikan oleh cara-cara yang lain, baru ultimum remedium. Tapi jangan korupsi. Ekstraordinari kejahatan luar biasa, bukan ultimum remedium, tapi primum remedium. Karena oleh sebab itu dalam putusan aturan kepala kepolisian Perma nomor 1/2024 Majelis Relatif Putusan Kejaksaan peraturan kejaksaan nomor 5 kepolisian nomor 8/2021 Perma 1/2024 kemudian dalam peraturan tergabung
yang dibolehkan dari surat itu apa? Perkara-perkara yang nilainya rendah, pencurian, penggelapan. Tapi tipikor semua aturan tentang keadilan restoratif tidak membolehkan keadilan tindak pidana korupsi di restoratif justice itu artinya bahwa dalam perkara korupsi yang berlaku adalah primum remedium, bukan optimum remedium. Ya. Baik, cukup ya. Terima kasih ahli. Ada tanggapan dari para terdakwa atas keterangan? Tidak ada tanggapan. Baik, terima kasih ahli sudah dikejar-kejar kuliah ya. Iya, mungkin banyak mau nanya, ahli sudah mau bilang aja. Terima kasih sekali lagi ahli, boleh tinggalkan ruang sidang. Mari para terdakwa silakan. Hari ini selesai ya. 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 Baik, saya ini balik ini masih tetap dengan kegiatan yang sama surat anggota DPR RI ya. Jadi gimana menurut ketua umum gimana? Apabila hakim berkenan, kami mau membacakan syaratnya. Dibacakan. Para terdakwa keberatan tidak atau penasihat hukum? Tidak keberatan. Para terdakwa? Tidak. Tidak ya. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih majelis. Saksi Arif 1995, tempat tinggal Jalan Piet Tendean Marina Plaza, Blok E 21 sampai E22, Kelurahan Wenang, Selatan, Kecamatan Wenang, agama Kristen, pekerjaan anggota Komisi 11 DPR RI. Saksi menjelaskan bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Ketua Komisi Pemuda Sinode Gereja Masehi Gili di Minahasa periode tahun 2022 sampai 2027. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dilantik atau diteguhkan sebagai Ketua Komisi Sinode Gereja Masehi Gili Minahasa periode tahun 2022 sampai 2027, sehingga saksi pada bulan April tahun 2022. Saksi menjelaskan bahwa sejak saksi menjabat sebagai Ketua Komisi Pemuda Sinode Gemim, kegiatan perkemahan karya pemuda Gemim merupakan salah satu rencana kerja atau kegiatan yang ditetapkan di konsultasi tahunan pemuda Sinode Gemim. Saksi menjelaskan bahwa sumber anggaran untuk membiayai kegiatan perkemahan karya pemuda Gemim diusahakan oleh panitia yang telah dibentuk. Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2023 ada kegiatan perkemahan karya pemuda gereja atau PKPG pada rencana kegiatan dari Komisi Pelayanan Pemuda Sinode Gemim. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak terlibat secara langsung pada pelaksanaan kegiatan perkemahan karya pemuda gereja Gemim tahun 2023 karena ada panitia yang ditunjuk untuk kegiatan tersebut. Saksi selaku Ketua Komisi Pelayanan Pemuda Sinode Gemim hanya memonitor persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut. Dapat saksi jelaskan bahwa perkemahan karya pemuda gereja PKBG tahun 2023 dilaksanakan di Desa Lola pada tanggal 3 Juli sampai dengan 7 Juli tahun 2023. Saksi menjelaskan bahwa dilaksanakan rapat-rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan perkemahan karya pemuda gereja Gemim tahun 2023, namun saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat tersebut karena saksi berdomisili di Jakarta. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ditanyakan terkait dengan Ketua Umum Panitia Perkemahan Karya Pemuda Gereja PKPG atas usulan dari siapa sehingga Steve Keppel dapat ditunjuk sebagai Ketua Umum Panitia. Jawaban saksi tidak mengetahui hal tersebut. Namun biasanya yang diangkat sebagai Ketua Panitia pada kegiatan-kegiatan pemuda Gemim adalah orang yang menyatakan diri siap dan mengajukan diri sebagai Ketua. Saksi mengetahui bahwa Steve
Andries Kepal yang menjadi Ketua Umum Panitia setelah melihat surat keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim nomor 5 tahun 2023 tentang Panitia Pelaksana Perkemahan Karya Pemuda Gereja Komisi Pelayanan Pemuda Sinode tahun 2023 tertanggal 27 Januari 2023 yang kemudian saksi turut hadir pada pelaksanaan pelantikan di salah satu gereja yang ada di wilayah Tanah Wangko. Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah lupa bagaimana pertama kali saksi mengetahui bahwa Steve Hake Andries Kepal yang menjadi Ketua Umum Panitia Kegiatan Perkemahan Karya Pemuda Gemim tahun 2023 dan tanggapan saksi biasa saja karena siapa saja bisa menjadi Ketua Panitia pada kegiatan Pemuda Gemim. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui berapa total anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Demikian yang baik. Gimana tanggapan para terdakwa keterangan saksi Rio dan nama yang dibacakan tadi? Tidak ada bantah. Izin majelis untuk keterangan saksi Rio cuma untuk terdakwa Steve Kepal, Daniel Arina, dan Freddy Kalitis. Iya. Ada nggak bantahan terhadap keterangan saksi? Tidak ada. Ketiga terdakwa tidak ada ya. Baik. Agenda kita selanjutnya apa menurut umum? Masih ada saksi yang lain? Mohon izin yang mulia untuk pemeriksaan saksi dan ahli dari penuntut umum sudah selesai, tinggal para terdakwa dalam kapasitas sebagai saksi satu dengan sama lain ya. Gitu ya. Jadi dari penuntut umum tinggal para terdakwa menjadi saksi terakhir. Nanti di hari Rabu ya kita tidak lanjutkan hari ini ya. Karena sekarang datang juga sudah terlambat ya. Jadi hari Rabu nanti kita mulai dari jam 10 ya. Kita mendengar seluruh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Satu menerangkan untuk yang lain ya. Dan setelah itu kalau misalnya dari pihak terdakwa dan penasihat hukumnya ada saksi yang diajukan, kita meringankan atau memberatkan. Ya, kadang-kadang kita mau meringankan atau bisa memberatkan. Ini jangan memilih yang cerdas. Asal dia bilang judulnya saksi meringankan. Malah kali judul tambah dalam. Nah ini kok. Bila-bila memang jangan murah. Ya, kita beri kesempatan itu. Kalau masih ada itu, sebelum kita sampai di titik akhir pemeriksaan para terdakwa. Ya, baik. Jadi sekali lagi untuk mendengarkan keterangan para terdakwa sebagai saksi, ya, sidang tidak bisa kita lanjutkan hari ini. Kita tunda ke hari Rabu tanggal 27 ya. 29. Hari ini 27 kan? Ya, 29 ya. 29 Oktober 2025 ya. Saya kira sidang hari ini kita nyatakan cukup. Sidang selanjutnya akan digelar pada Rabu 29 Oktober 2025. Dari Manado, tim melaporkan.